Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Jin Yue tidak mengatakan apa-apa lagi tentang masalah ini karena burung raksasa di langit tiba-tiba menarik sayapnya, lalu dengan cepat menyusut ke ukuran aslinya di tengah kilatan cahaya biru. Teriakan nyaring meletus dari paruh burung itu, dan cahaya spiritual yang menusuk melintas ketika seorang pria setengah telanjang muncul di tempatnya. Pria itu membuat segel tangan sebelum perlahan turun ke platform batu giok dengan seluruh tubuhnya diselimuti cahaya biru. Jin Yue menyipitkan matanya saat pandangannya jatuh ke dada pria itu. Di sana, dia melihat gambar burung biru besar yang sangat hidup dan berkilauan dengan cahaya spiritual yang redup. Pria ini adalah Han Li, yang telah menggabungkan darah sejati Kun Peng ke dalam tubuhnya dan juga memurnikan relik Kun Peng. Gambar di dadanya adalah tanda bahwa dia memiliki darah suci sejati dan telah mengaktifkannya sepenuhnya. Jenis gambar yang sama juga muncul di tubuh murid suci. Dengan gambar itu di tubuhnya, bahkan jika makhluk dari ras lain, kemungkinan besar mereka tidak akan dapat memikirkan alasan yang sah untuk mencegahnya berpartisipasi. Dalam persidangan, Jin Yue menghela nafas dan menghibur dirinya dengan pemikiran itu. Sebaliknya, Penatuasu dan wanita cantik itu merasa sangat tidak puas dengan gambar di dada Han Li. Dia adalah manusia, namun citra suci sejati yang bahkan tidak dimiliki oleh sebagian besar petinggi ras telah muncul di tubuhnya. Itu sangat mengecewakan mereka. Cahaya emas dan perak menyala dan satu set jubah emas dan perak muncul di atas tubuh Han Li. Dia kemudian turun ke arah tiga tetua dan menangkupkan tinjunya memberi hormat ketika dia berkata, "Terima kasih atas bantuan Anda, senior. Saya sudah mencapai tingkat penguasaan teknik manifestasi yang layak. Tolong beri saya bimbingan Anda jika saya melakukan sesuatu yang salah." Sikapnya tiba-tiba menjadi sangat tulus dan hormat. Teknik manifestasimu sudah sangat bagus, jadi tidak ada yang tersisa untuk kami ajarkan padamu. Kamu bisa kembali sekarang. 2 bulan dari sekarang, aku akan membawamu ke tempat percobaan. Aku juga akan membawa gulungan replika dari Sumpah Tian Peng kepada Anda. Sehingga Anda dapat merekam nama Anda di atasnya. Selama ini, Anda bebas pergi kemana saja, selama tidak meninggalkan kota suci. Ngomong-ngomong, saya harus memberi tahu Anda sesuatu. Bahkan meskipun Anda telah memurnikan Kun Peng replika, mungkin ada sisa aura buruk di sana yang gagal kami hilangkan. Itu akan mengintai di dalam tubuh Anda, tetapi tidak akan melakukan apapun dalam waktu dekat. Saya akan membantu keluarkan dari tubuh Anda, ketika kembali dari persidangan, kata Jin Yue dengan sikap acuh. Ekspresi Han Li sedikit berubah setelah mendengar ini. Yakinlah, senior, saya pasti akan menghadiri persidangan dalam 2 bulan. Jin Yue mengangguk. Han Li segera mengenali itu sebagai isyarat untuk pergi, jadi dia memberikan salam perpisahan lagi kepada ketiga tetua sebelum terbang menjauh sebagai seberkas cahaya biru. Ketiga tetua memandang saat Han Li menghilang ke kejauhan, dan mereka tidak membahas apapun lebih jauh, tetapi semua memasang ekspresi kontras di wajah mereka. Jin Yue melihat ke langit tanpa ekspresi sama sekali, tetapi kedua tetua lainnya tampak tenggelam dalam perenungan. Setengah hari kemudian, Han Li berada di dalam sebuah ruangan di lantai atas kedai tamu, duduk di tempat tidur kayu dengan kaki disilangkan. Dia membuat segel tangan saat cahaya biru menyala tak menentu di sekujur tubuhnya. Ada sedikit penderitaan yang terukir di wajahnya, dan tetesan keringat yang besar mengalir di dahinya. Menarik, saya tidak berpikir bahwa indera spiritual sisa Grand Elder Hong Yun ini akan begitu keras. Jika bukan karena teknik pengembangan hebat saya akan berada dalam beberapa masalah. Syukurlah, indera spiritual tidak mempertahankan apapun dari sifat spiritualnya, jadi aku bisa menyegelnya sebelum memperbaikinya sedikit demi sedikit, gumam Han Li. Pada kenyataannya,
Meskipun itu hanya gumpalan indera spiritual, itu pernah menjadi milik tahap integrasi tubuh, jadi itu masih sangat kuat dan kemungkinan besar akan memakan waktu beberapa abad untuk sepenuhnya disempurnakan. Namun, manfaat yang akan dia peroleh dari melakukannya juga akan cukup signifikan. Setelah menyempurnakan gumpalan indera spiritual ini, indera spiritualnya sendiri akan meningkat hampir 50%. Adapun jejaki yang mengerikan di dalam relik, dia tidak melihatnya sebagai masalah karena provenance through devil arts adalah kutukan dari hal-hal seperti itu. Han Li berhenti sejenak sebelum tiba-tiba menyapu jubah kilat yang dia kenakan. Mengikuti guntur yang keras, jubah itu menghilang ke dalam tubuhnya sebagai busur petir emas dan perak. Han Li melihat gambar burung biru di dadanya. Gambar Tian Peng. Lebih mirip gambar kebangkitan. Sedikit terkejut muncul di wajah Han Li saat dia dengan lembut mengetuk gambar itu dengan jarinya. Cahaya 5 warna tiba-tiba melintas dari gambar burung biru dan di saat berikutnya, ia berubah menjadi burung merak 5 warna dengan bulu ekornya terbuka lebar. Cahaya keemasan yang cemerlang kemudian meletus, dan gambar itu berubah menjadi kera emas yang melolong. Akhirnya, cahaya putih menyala, dan gambar itu benar-benar menghilang. Jika Jin Yue dan dua tetua ras Tian Peng lainnya hadir untuk menyaksikan adegan yang baru saja dibuka, mereka akan benar-benar tercengang. Bagaimana mungkin patung suci yang sejati mengambil bentuk yang berbeda dan menghilang dengan sendirinya? Secara umum, begitu gambar suci sejati muncul di tubuh seseorang, itu akan tetap bersama makhluk itu selama sisa hidupnya, dan itu tidak akan mudah berubah. Namun, Han Li tampak sangat senang saat dia melihat ke bawah ke dadanya. Saya sudah menguasai 3 mantra dari 12 transformasi kebangkitan. Saya kehilangan darah sebenarnya dari merak 5 warna dan kera gunung raksasa jadi saya tidak bisa benar-benar berubah menjadi tubuh roh sejati itu, tetapi kemampuan ini luar biasa kuat. Han Li bergumam. Seni kultivasi ini adalah sesuatu yang secara tidak sengaja diperoleh Han Li dari menyempurnakan beberapa indera spiritual Hong Yun, dan secara teori, itu memungkinkannya untuk mengambil bentuk 12 jenis roh sejati yang berbeda, sehingga kekuatannya tidak diragukan lagi benar-benar luar biasa. Jika dia bisa sepenuhnya menguasai 12 tubuh roh sejati, dengan kemampuan yang dimiliki roh sejati, bahkan makhluk abadi sejati dari alam yang lebih tinggi harus waspada terhadapnya. Tentu saja, itu hanyalah mimpi. Bahkan jika dia benar-benar menguasai seni kultivasi ini, dia masih hanya akan mencapai kemampuan kecil yang dimiliki oleh roh-roh sejati. Sayangnya, meskipun naga asli dan burung phoenix surga termasuk di antara 12 bentuk ini, dia masih belum mendapatkan mantranya. Mantra-mantra ini tersembunyi lebih dalam di dalam sisa indera Hong Yun, dan dia tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapainya. Jika tidak, dengan darah naga sejati dan darah phoenix surgawi yang dia miliki saat ini, dia akan dapat segera mencapai 2 transformasi lagi. Dengan mengingat hal itu, Han Li merasa agak sedih. Adapun transformasi Kun Peng, itu adalah dasar dari 12 transformasi, dan itu adalah salah satu yang paling dikuasai Grand Elder Hong Yun selama hidupnya. Tubuhnya yang luar biasa kuat, tidak mungkin Han Li bisa menguasai teknik transformasi Tian Peng ke tingkat yang lebih tinggi meskipun dia baru saja melakukan kontak dengannya. Sebuah pikiran kemudian terlintas di benak Han Li, dan seringai mencemooh muncul di wajahnya. Setelah menyempurnakan relik dengan bantuan Jin Yue, dia tidak menerima banyak peningkatan dalam kekuatan indera spiritualnya, tetapi dia berhasil mengumpulkan beberapa informasi yang berguna. Grand Elder Hong Yun ini adalah jenius yang belum pernah terlihat selama puluhan ribu tahun. Melalui penelitiannya yang telaten tentang transformasi Tian Peng, dia mampu menggabungkan lebih banyak transformasi roh sejati ke dalam teknik ini, sehingga menciptakan 12 transformasi kebangkitan sayangnya, sebagai tahap integrasi tubuh dan sumber banyak jenis darah roh sejati selama ribuan tahun.
Dia hanya mampu menemukan 12 transformasi. Setelah itu, indera spiritual dan tubuh fisiknya tidak lagi mampu mengatasi tuntutan yang diberikan, sehingga membuat dia menjadi gila dan dibunuh oleh serangan balik dari darah roh sejati. Yang membingungkan bagi Han Li adalah, sebelum menjadi gila, tetua agung ini tidak meninggalkan mantra dan seni kultivasinya ke ras Tianpeng. Han Li tidak menyadari bahwa ketika Hong Yun ini adalah tetua agung, ras Tianpeng telah berada di puncak kekuatannya. Dia mampu naik ke posisi Grand Elder setelah menciptakan seni kultivasi ini dengan bakatnya, sehingga memungkinkan dia untuk menguasai seluruh ras Tianpeng. Dengan demikian, tidak hanya seni kultivasi ini yang menjadi kunci kesuksesannya, itu juga menjadi rahasia terbaiknya, dan dia tidak mengungkapkannya kepada orang lain. Semua tetua lainnya pada saat itu hanya tahu bahwa Hong Yun telah menemukan seni kultivasi yang dikenal sebagai seni kebangkitan. Setelah itu, Hong Yun menjadi gila karena reaksi darah roh sejati dan meninggal dunia, sehingga isi seni kebangkitannya tetap menjadi misteri. Mungkin itu hanya isyarat yang tidak disengaja oleh Grand Elder Hong Yun setelah dia menjadi gila. Atau, mungkin dia telah berhasil mempertahankan sedikit kewarasan tepat sebelum kematiannya dan tiba-tiba ingin meninggalkan seni kultivasi ini untuk rasnya, sehingga memutuskan untuk memasukkannya ke dalam peninggalan ini. Ekspresi kontemplatif muncul di wajahnya saat dia dengan hati-hati merenungkan situasinya. Tiba-tiba, sedikit senyum muncul di wajahnya. Selain menggabungkan Kun Peng True Blood dengan tubuhnya dan mendapatkan seni kebangkitan dari relik, dia juga menuai hadiah besar lainnya yang membuatnya sangat gembira. Karena stimulasi yang diterima tubuhnya selama proses ini, dia bisa menembus kemacetannya, jadi dia sekarang berada di tahap transformasi Dewa Akhir. Dengan bantuan True Thought Liquid, jalur kultivasinya akan berkembang tanpa hambatan mulai dari sini dan seterusnya. Tiga tetua ras Tianpeng hanya heran dengan penguasaan Han Li yang patut dicontoh dalam teknik transformasi Tianpeng, tetapi mereka tidak berbicara apapun tentang peningkatan mendadak dalam basis kultivasinya. Mereka kemungkinan besar telah memperhatikan ini, tetapi untuk makhluk tahap integrasi tubuh seperti mereka, peningkatan kecil dalam basis kultivasi sama sekali tidak penting sama sekali. Han Li menyipitkan matanya dan mempertimbangkan situasinya lebih lama sebelum membalik tangannya untuk menghasilkan botol batu giok hijau, lalu mengeluarkan beberapa pil. Setelah meminum pil, dia memejamkan mata dan mulai berkultivasi. Baru saja maju ke tahap transformasi Dewa Akhir, dia harus memperkuat basis kultivasinya. Sehari kemudian, Han Li meninggalkan kediamannya dengan semangat tinggi dan langsung menuju pusat pertukaran. Ini adalah tanggal di mana dia setuju untuk bertemu dengan penjaga toko Myriad Lightning Shop. Dia bertekad untuk mengamankan buah pergeseran Azure, jadi dia tentu saja tidak akan absen. Perjalanannya cukup mulus, namun ketika Han Li tiba di toko di lantai 9 itu lagi, ekspresinya langsung menjadi gelap. Apa yang terjadi? Mengapa orang-orang ini ada di sini? Bukankah aku satu-satunya yang membuat kesepakatan denganmu? Orang yang berbicara bukanlah Han Li, sebaliknya, itu adalah pria berjanggut lebat dengan setelan baju besi hitam. Saat ini, selain Han Li, ada 3 orang lainnya yang hadir. Selain penjaga toko kurus dan pria berbaju besi yang baru saja berbicara, ada juga seorang pria muda dengan wajah yang halus, dan dia juga menunjukkan ekspresi tidak senang di wajahnya. Han Li menyapu indera spiritualnya ke arah mereka untuk menemukan bahwa keduanya adalah tahap tempering spasial awal. Aku tidak pernah mengatakan bahwa aku hanya akan membawa 1 orang untuk membantuku menjinakkan binatang roh. Jika ada yang ingin pergi, jangan ragu untuk melakukannya. Namun, jangan pernah berpikir tentang Ice Heart Crystal, Purple Light Iron, dan Azure Shifting Fruit. Kalau begitu, penjaga toko memutar matanya dengan harum dingin.
Pria muda dan pria berbaju zirah itu saling melirik setelah mendengar ini sementara Han Li berdiri di tempat dengan alis yang sedikit berkerut. Baiklah. Namun, jika salah satu dari kami berhasil membantumu menjinakkan makhluk roh terlebih dahulu, bukankah itu berarti dua lainnya harus pergi dengan tangan kosong? Pemuda itu bertanya. Hehe, jangan khawatir tentang itu. Aku tidak pernah bermaksud agar kalian bertiga bertindak sendiri-sendiri. Sebaliknya, kalian semua harus melepaskan kekuatan petir kalian sekaligus. Jika tidak, menurut pengalamanku sebelumnya, kekuatan petir yang Anda miliki tidak akan cukup. Jika kalian bertiga dapat membantu saya berhasil menjinakkan makhluk roh, maka saya akan memberikan Anda semua barang yang saya janjikan. Penjaga toko terkekeh dingin. Ekspresi pria muda dan pria berbaju baja itu mereda setelah mendengar ini, dan tak satu pun dari mereka mengajukan keberatan lebih lanjut. Penjaga toko mengangguk dengan ekspresi senang sebelum menoleh ke Han Li, dan ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Kakak Han, ini baru beberapa hari sejak kita terakhir bertemu, dan kamu sudah berkembang dari Jenderal Roh Pertengahan menjadi Jenderal Roh Akhir. Itu benar-benar luar biasa. Aku harus memberimu ucapan selamat. Dengan perkembanganmu baru-baru ini, kekuatan petir akan menjadi lebih kuat kan? Terima kasih atas kata-kata baik Anda, senior. Saya hanya beruntung telah mencapai titik ini. Adapun kekuatan petir saya, memang agak meningkat, jawab Han Li setengah jujur dengan senyum tipis di wajahnya. Pria berbaju baja dan pemuda itu juga menoleh ke Han Li dengan terkejut di mata mereka setelah mendengar percakapan ini. Bagus. Melihat tidak ada dari kalian yang keberatan, maka ikutlah denganku. Aku telah menyembunyikan makhluk roh itu di lokasi Ye rahasia, kata penjaga toko. Aku tidak keberatan di sana, tapi sebelum ini, bukankah seharusnya kamu menunjukkan kepada kami barang-barang yang kamu janjikan kepada kami? Pemuda itu bertanya. Pria berbaju zirah itu goyah setelah mendengar ini sebelum berdentang setuju. Han Li tidak mengatakan apa-apa, tetapi ekspresi wajahnya dengan jelas menunjukkan bahwa dia juga mendukung gagasan ini. Penjaga toko sepertinya telah mengantisipasi permintaan ini, dan dia berkata, tidak masalah. Saya sudah menyiapkan barang-barangnya terlebih dahulu, jadi saya akan dengan senang hati menunjukkannya kepada Anda sekarang. 3 kotak kayu dengan ukuran berbeda terlempar ke udara, dan tampaknya penjaga toko benar-benar berencana untuk menunjukkan barang yang dia janjikan kepada mereka. Pria muda dan pria berbaju zirah itu sama-sama gembira. Mereka mengayunkan lengan baju mereka ke udara, mengirimkan petak-petak cahaya yang menangkap kotak-kotak kayu yang mendekat. Aroma obat yang memikat tercium ke arahnya, dan buah hijau seukuran kepalan tangan di dalam kotak. Bahkan ada beberapa daun merah di bawah buah itu, dan mata Han Li sedikit menyipit saat dia mengulurkan jari ke arah buah itu. 2 orang lainnya juga meraih barang-barang di kotak masing-masing agar bisa melakukan pemeriksaan lebih teliti. Namun, tepat pada saat ini, penjaga toko tiba-tiba memperingatkan, saya tidak akan melakukan itu jika saya jadi Anda. Semua barang di dalam kotak memiliki batasan. Jika terjadi kecelakaan, Anda tidak akan bisa membayar untuk hal-hal itu bahkan jika Anda memberi saya semua yang Anda miliki. Mereka bertiga langsung goyah setelah mendengar ini. Pria berbaju baja itu sedikit marah ketika dia menggerutu, apa yang kamu coba lakukan, saudara Yu? Bagaimana kita bisa memastikan keaslian barang-barang ini tanpa menyentuhnya? Dengan basis kultivasi Anda akan memiliki peluang 80% untuk memverifikasi barang-barang ini hanya dengan menggunakan mata dan indera spiritual Anda. Jika Anda ingin benar-benar menilai keaslian barang-barang ini, maka Anda harus menunggu sampai setelahnya acara tersebut. Jika kalian bertiga tidak dapat membantu saya menjinakkan makhluk roh, maka Anda tidak perlu memverifikasi item. Selain itu, dengan reputasi saya, apakah Anda benar-benar khawatir bahwa saya akan mencoba menipu Anda?
Pria parubaya itu menjawab dengan acuh. Pemuda itu menatap barang di dalam kotak untuk waktu yang lama sebelum akhirnya membuat keputusan dan melemparkan kotak itu kembali ke pemilik toko. Baiklah, kami akan mempercayaimu untuk yang satu ini. Aku yakin Kakak Yu tidak akan mengambil risiko merusak reputasinya sendiri karena hal seperti ini. Pria berbaju zirah itu dengan hati-hati memeriksa benda di dalam kotaknya dengan pandangan ragu-ragu, tetapi pada akhirnya masih dengan enggan menyerahkan kotak itu. Setelah menyimpan kedua kotak kayu itu, ekspresi senang muncul di wajah penjaga toko sebelum dia berbalik ke arah Han Li. Pada saat ini, Han Li sedang menatap buah biru di dalam kotak dengan cahaya biru berkilauan jauh di dalam matanya dan ekspresi kontemplatif di wajahnya. Penjaga toko sedikit goyah saat melihat ini sebelum bertanya, "Apakah Anda berpendapat ada sesuatu yang salah dengan buah pergeseran Azure, Saudara Han?" "Tidak semuanya." Han Li menggelengkan kepalanya sebelum mengganti tutup kotak kayu dan melemparkannya ke penjaga toko juga. Pria parubaya itu menangkap kotak kayu itu sebelum melirik Han Li lagi, lalu memimpin jalan keluar. Ketiganya mengikutinya keluar dari toko. Penjaga toko terbang dengan sangat cepat, tetapi semuanya adalah kultivator yang kuat, dan mereka dapat mengikuti dengan mudah, terbang keluar dari pusat pertukaran sebelum langsung menuju ke arah tertentu di kota suci. Setelah terbang selama 2 jam, mereka tiba di sudut kota suci yang sangat terpencil. Ada jauh lebih sedikit bangunan di sini, dan sangat sedikit orang di daerah itu. Itu adalah tempat yang jarang penduduknya, dan penjaga toko memimpin mereka turun setelah tiba di sebuah bangunan pendek. Bangunan sederhana ini tingginya hanya lebih dari 300 kaki, dan terbagi menjadi 2 tingkat. Begitu kaki penjaga toko mendarat di tanah, pintu bangunan itu segera terbuka, dan 2 pria yang tampaknya berusia 20-an muncul dari dalam. Mereka buru-buru membungkuk hormat ke arah penjaga toko, dan menyapa serempak, "Selamat datang kembali, Patriark. Kalian berdua, berjaga-jaga di sini. Tidak ada yang diizinkan masuk ke tempat ini tanpa seizinku," perintah penjaga toko. "Iya," kedua pria itu menjawab tanpa ragu sebelum memposisikan diri mereka di kedua sisi pintu masuk gedung. Han Li melirik mereka hanya tahap formasi inti. Penjaga toko sudah memasuki gedung, dan pemuda serta pria berbaju baja itu mengikuti setelah ragu-ragu sebentar sementara Han Li berada di belakang. Ruangan itu tidak terlalu luas, dan dekorasinya tampak sederhana. Ada 3 meja kayu persegi dan sekitar selusin kursi kayu. "Kakak Yu, apakah makhluk roh itu benar-benar ada di sini?" Pria berbaju baja itu bertanya. Ruangan ini cukup kecil, dan sepertinya tidak bisa menampung makhluk roh yang kuat, jadi tidak mengherankan jika pria itu ragu. "Apakah aku akan berbohong kepada kalian bertiga? Ikutlah denganku," penjaga toko menginstruksikan dengan nada cepat sambil memelototi pria berbaju zirah itu. Dia kemudian berjalan ke salah satu lukisan pemandangan yang tergantung di salah satu dinding, dan dia mengayunkan lengan bajunya untuk menghasilkan sebuah gulungan. Han Li dan pria berbaju zirah keduanya goyah saat melihat ini, tidak dapat memahami apa yang sedang dilakukan penjaga toko. Namun, ekspresi pemuda itu berubah drastis ketika dia melihat 2 karya seni itu, dan dia berseru, "Itu gulir surga Sumi. Kamu memiliki harta paling berharga dari pentaluster Rache. Gulir Sumi. Tidak mungkin. Bukankah hanya ada total 7 gulungan di ras pentaluster? Bagaimana kau bisa mendapatkannya, Kakak Yu?" Pria berbaju besi itu sangat terkejut mendengar ini. Han Li tidak tahu apa harta itu, tetapi hatinya tergerak setelah mendengar kata "Sumi" saat dia mengalihkan pandangannya ke arah karya seni yang tergantung di dinding. Karya seni yang agak kuning menggambarkan gunung hijau kecil, dan ada sekelompok kecil bangunan di gunung itu, tetapi semuanya agak buram dan tidak jelas. "Hehe, kamu benar-benar memiliki mata tajam yang tajam. Ini memang Sumi Paradise Scroll. Namun,
Ini bukan salah satu dari 7 gulungan yang dilihat ras Pentaluster sebagai harta paling berharga, ini adalah gulungan Sumi yang tidak sempurna, penjaga toko terkekeh. Jadi ini replika. Baik pria muda maupun pria berbaju zirah itu goyah setelah mendengar ini. Ekspresi sombong muncul di wajah penjaga toko saat dia menjawab, memang. Tidak banyak orang bahkan di ras Pentaluster yang menyadari keberadaannya. Saat itu, ras Pentaluster menggunakan tulang roh dari Phoenix 5 warna untuk menyempurnakan total 10 gulungan surga Sumi, bukan 7. Sayangnya, 3 di antaranya cacat, dan akibatnya keefektifannya sangat terhambat. Meskipun itu gulungan yang cacat, mendapatkan harta karun seperti itu adalah kekayaan yang sangat besar, Saudara Yu, kata pria berbaju zirah itu dengan iri. Pria muda itu menatap gulungan itu, dan sedikit keserakahan melintas di matanya. Ekspresi Han Li tetap tidak berubah. Harta karun Sumi adalah salah satu harta yang paling ingin dia dapatkan setelah tiba di alam roh ini. Berbeda dengan ruang Sumi palsu yang disempurnakan menggunakan celah spasial di dunia manusia, ini adalah keberadaan yang mandiri, dan merupakan harta spasial sejati yang dapat dibawa. Baiklah, ayo pergi. Binatang roh itu ada di surga Sumi. Senyum di wajah penjaga toko tiba-tiba memudar saat dia tiba-tiba mengayunkan lengan bajunya. Cahaya 5 warna yang cemerlang tiba-tiba meletus dari gulungan itu sebelum berubah menjadi hamparan cahaya luas yang menghilang ke dalam karya seni di dinding. Penjaga toko mulai melantunkan sesuatu sambil tiba-tiba menuding karya seni di dinding. Cahaya spiritual 5 warna yang sama juga muncul dari gulungan itu sebelum seberkas cahaya memancar darinya. Cahaya 5 warna menyapu semua orang di ruangan. Dengan keraguan singkat, Han Li melepaskan perlawanannya dan membiarkan cahaya menyelimuti seluruh tubuhnya, tetapi dia diam-diam menyuntikkan lebih banyak kekuatan ke lapisan pelindung cahaya spiritual di sekelilingnya. Mengikuti kilatan cahaya 5 warna lainnya, ruangan itu benar-benar kosong dari siapapun.